Selamat pagi Bapak Ibu terkasih. Kondang jawab. Ini sudah 1 bulan loh lewat 2013, tinggal 2 hari. Masih ada semangat kita ya kan? Waktu berpacu, kita tuh berpacu beribadah kepada Tuhan. Jangan lupa semalasan. Saya belum sarapan juga loh. Tapi tetap semangat. Selamat pagi. Yang di lain mungkin ada Pak Pikirei, Pak Rio, yang lain-lain. Gambar kucing lagi tuh. Selamat pagi Pak Pikirei. Tuhan berkati. Baiklah Bapak terkasih, mungkin masih ada handphone yang masih hidup, tolong di silent saja biar tidak mengganggu ibadah kita di pagi hari ini. Kita akan mulai ibadah kita mau ambil saat teduh, kita datang menyembah Tuhan. Saat teduh kita mulai. Kita sama berdoa. Terpujilah Engkau Allah kami, Allah yang Maha Kudus, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau kami sembah dan kami tinggikan. Atas segala kasih dan kemurahan Tuhan, anugerah Allah dalam setiap langkah hidup kami. Sidang jemaat Tuhan di tempat ini, pada pagi hari ini Tuhan berkami berkumpul di sini di penghujung minggu terakhir di bulan Januari. Ini semua kami lewati karena Tuhan, bukan bukan gagah kami, namun semata-mata karena Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih buat apa yang telah kami terima dari Tuhan, terutama kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Bapak. Bapa di surga, pagi hari ini kami akan mulai ibadah kami. Biarlah kami sungguh-sungguh datang memuji dan menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan, nama yang Maha Kudus itu, dan mendengarkan sebagian firman Allah untuk boleh menguatkan kami menjalani hari-hari kami ke depan di masa-masa yang sulit sekarang ini Tuhan. Hanya firman-Mu yang menjadi kekuatan kami, pengharapan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kuasai ibadah kami dari awal sampai akhir dan seluruh sidang jemaat Tuhan, dan juga semua yang mengambil peran lain pada pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus Allah itu sendiri hadir di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah hati kami, di tengah-tengah ruangan ini, dan kami boleh menyembah Tuhan dengan hikmat daripada Allah Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga saudara kami yang ada di lain sekarang ini, Tuhan berkati mereka sebagaimana Tuhan berkati kami pada saat pagi hari ini. Dan juga saudara-saudara kami dalam perjalanan, Engkau tumpahkan mereka di selamat tempat ini, dan bersama-sama dengan kami untuk memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapak. Biarlah kami serahkan dan kami awali ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Kita berdiri, kita angkat pujian, terpujilah Allah. Dan beribadalah kepadanya dengan sikap penyembahan. Pertolongan kita itu datangnya dari Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa
dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan oleh pertolongan Roh Kudus, menyertai ibadah kita di minggu pagi hari ini. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan yang terdapat di dalam Yesaya 25 ayat yang pertama. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu, sebab dengan kesetiaan yang teguh, Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saya mengundang anak sekolah minggu maju ke depan untuk memuji Tuhan. Ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kami dapat membawa anak-anak kami datang ke rumah Tuhan untuk beribadah di rumah Tuhan. Kami bersyukur bahwa mereka juga menikmati kasih anugerah-Mu. Mereka dapat memuji Tuhan. Mereka mengerti bahwa Tuhan mengasihi mereka. Pada pagi hari ini kami berdoa, biarlah Engkau lagi membuka hati dan pemikiran mereka, sehingga mereka dapat menerima firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Engkau memberkati anak-anak ini di kelas sekolah minggu, dan biarlah mereka dapat bersuka cita, mempunyai banyak teman yang dapat bersama-sama memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk semua yang akan mengajar di Siporsi, Engkau berkati dan urapi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, anak-anak sekolah minggu. Yang pada pagi hari ini kita kembali datang kepada Tuhan dengan sikap penyesalan akan setiap dosa yang kita perbuat di dalam minggu ini. Biarlah Tuhan mengampuni dan menyucikan kita, sehingga kita layak untuk dapat memuji Tuhan dan juga melayani Tuhan. Kita angkat pujian di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan
kami setiap kali kami kembali kepada Tuhan. Ampuni setiap dosa kami yang kami perbuat di dalam minggu yang sudah kami lalui. Engkau menolong kami untuk kami boleh kembali mendekat kepada Tuhan di hari-hari yang akan datang. Kami rindu Tuhan untuk menikmati akan persekutuan dengan Tuhan setiap hari. Kami rindu pimpinan Tuhan. Kami rindu untuk bimbingan Tuhan, nasihat dari Tuhan melalui firman-Mu. Ampuni kami jikalau kami melalaikan waktu untuk kami membaca, merenungkan firman Tuhan. Dan Tuhan, tolong kami lagi untuk kami boleh kembali memberikan waktu yang terbaik untuk kami boleh bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mau menyerahkan doa kami, ucapan syukur kami, penyesalan kami yang ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah Tuhan yang sudah mengampuni setiap dosa kami. Amin. Berita anugerah berdasarkan kasih karunia Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita dengarkan berita pengampunan dosa yang terambil dari 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita berdiri, undang-undang berdiri. Mari kita dengarkan petunjuk hidup baru sebagaimana tertulis dalam Kolose 3 ayat yang ke-23. Kita akan baca bersama-sama. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Silakan duduk. Kita akan sama-sama memuji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom Bapak Ibu juga yang ada di Zoom. Mari bersama-sama pagi hari ini kita akan datang untuk menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Kita bawa hidup kita, hati kita pagi hari ini untuk memuliakan Tuhan. Tuhan, Engkau Allah yang layak menerima pujian dan sembah kami. Biarlah hidup kami pagi hari ini sebagai penyembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ku percaya Kau
Engkau adalah Allah yang melakukan perkara yang ajaib dalam hidup kami. Yesus, Engkau layak menerima pujian kami. Engkau layak menerima sembah kami pagi hari ini. Biarlah setiap kami pagi hari ini membawa hidup dan hati yang menyembah Engkau, membawa hidup dan hati kami untuk memuji Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Terima kasih Yesus untuk kemurahan-Mu yang Kau nyatakan buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami sampai di penghujung bulan ini adalah anugerah Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya Yesus, amin. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sekali lagi kami nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, sungguh Tuhan kami merasakan Engkau adalah Allah yang sangat mengasihi kami. Engkau Allah yang hebat di dalam hidup kami. Kami bisa sampai di penghujung bulan ini. Ini adalah anugerah Tuhan. Banyak hal yang boleh kami lalui, tapi kami satu perkara yang kami yakini, Engkau Allah yang senantiasa bersama-sama dengan kami. Pagi hari ini kami mau katakan bersama-sama terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Dan kami mau memuji Engkau, memuliakan Engkau. Lihat pujian penyembahan kami pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuliakan Engkau. Haleluya, amin. Mari bangkit Bapak Ibu semuanya, kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Biarlah kita tidak lelah bersama-sama untuk senantiasa bekerja di ladangnya Tuhan. Kita percaya Roh Kudus yang Tuhan berikan menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kita. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang berikan kekuatan yang mengajar
Tuhan. Ya, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Dan masih tetap bangkit berdiri, kita akan memuliakan Tuhan. Biarlah roh kita terus menyala dalam melayani Tuhan. Kita percaya Roh Kudus yang menyertai hidup kita. Kasih untuk keberkatan Tuhan dalam hidup kami. Kita masih bangkit berdiri, kita akan bermazmur bagi Tuhan. Kita akan buka di dalam Mazmur 135. Kita akan baca ayat 1 sampai ayat 7. Kita akan baca bergantian, ya. Saya ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat kedua sampai ayat yang ketujuh. Mazmur 135 ayat 1 sampai 7. Hanya Tuhan yang patut dipuji. Haleluya. Pujilah nama Tuhan. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar, dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Ia menaikkan kabut dari ujung bumi, ia membuat kilat mengikuti hujan, ia mengeluarkan angin dari dalam perbendaharaannya. Silakan Bapak Ibu duduk dalam damai sejahtera Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama semakin menguatkan kita untuk semakin sungguh-sungguh melayani Tuhan. Kita mempersembahkan apa yang kita miliki untuk Tuhan. Milikku
yang berkenan padamu. Kami mengucap syukur karena Tuhan baik di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena Tuhan menjaga kami dari tidur kami tadi malam. Sampai pagi ini Tuhan mengantarkan kami sampai ke tempat ini untuk beribadah, bersekutu bersama-sama, bersama saudara-saudara kami, sesama orang percaya. Kami bersyukur karena kami sudah menaikkan puji-pujian kami di hadapan Tuhan. Dan kami bersyukur karena segala sesuatu yang Kau berikan di dalam kehidupan kami, yang kami percaya pasti mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati waktu pemberitaan firman ini pakai hamba-Mu, biar semua jemaat yang hadir pada hari ini Tuhan boleh diberkati. Mereka boleh menemukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupannya lewat firman yang disampaikan di hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami datang dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Sampaikan kepada kanan kirinya, luar biasa. Oke. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
7 tahun yang lalu saya mendaftar di sekolah teologi. 7 tahun yang lalu saya mendaftar di seminari teologi. Jadi teologi itu ada seminari, ada sekolah teologi. Seminari itu yang sifatnya asrama. Contohnya kayak Alitea, kayak I3, kayak STII itu dibilang seminari karena dia sistemnya asrama. Ada yang dia sekolah teologi, dia sistemnya universitas. Jadi tinggal boleh ngekos. Saya masuk di seminari waktu itu saya mendaftar di Batu. Ada seorang bapak ibu saya lihat datang dengan orang kaya naik mobil Fortuner waktu itu. Bawa anaknya mau masuk sekolah teologi. Jadi pas masuk, pas pendaftaran ditanya sama bagian penmarunya, penerimaan mahasiswa baru. Selamat siang Pak, selamat siang. Pas kami beda kursi nih, saya di sini lagi nulis formulir, dia di sebelah sana sama orang tuanya. Selamat pagi Pak, selamat pagi. Ini anaknya ya? Iya, masuk sekolah teologi ya. Iya. Ini berapa bersaudara Pak? Oh ini 3, ini anak yang ketiga katanya. Oh iya, anak yang pertama pintar, dokter, kuliah di UI. Oh anak yang kedua pintar, jurusan teknik. Hebat anak saya yang nomor 2 di ITB kuliah. Yang ketiga ini yang kurang pintar, makanya kami masukkan ke sini. Saya dengarnya, berarti yang jelek-jelek yang dilempar ke sekolah hamba Tuhan ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, satu kali lagi di kota Medan, di tempat saya, ini famili saya dekat. Jadi di rumahnya itu dia punya 4 anak. Dia bilang sama anaknya yang pertama, perempuan karena kamu pintar, Bapak akan sekolahkan kamu di stan. Kamu ke stan aja. Anak yang kedua karena kamu jago, badan kamu hebat, atletis, kamu masuk akabri aja dia bilang. Kepada anaknya yang ketiga lah, perempuan lagi dia bilang, karena kamu pintar teknik, kamu kuliah di ITB saja. Anaknya yang keempat mirip-mirip kayak saya dulu, sama-sama nakal, agak-agak berandalan. Kau masuk sekolah teologi aja ya katanya, supaya kau berubah. Bapak Ibu, akhirnya saya berpikir banyak orang mengaku mengasihi Tuhan, mengaku percaya kepada Tuhan, tapi tidak memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita buka dari Matius 25 ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-30. Dari Matius pasalnya yang ke-25 ayat yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-30. Kita akan membacanya secara responsoria atau berganti-gantian. Saya ayat 14, Bapak Ibu 15 begitu sampai ayat yang ke-30. Perumpamaan tentang talenta, sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta, katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat mana Tuan tidak menabur dan memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku
menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam? Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Sama-sama ayat 30. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, bersabdalah Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, talenta di dalam Alkitab secara harfiah biasanya berbicara tentang satuan berat. Bapak Ibu yang punya Alkitab yang model lama, buka di bagian belakang setelah gambar peta-peta itu loh. Akan muncul kamus Alkitab di huruf T, akan muncul kata talenta yang berarti satuan berat 34 kilogram. Kadang juga talenta dipakai di dalam Alkitab, dalam Matius 8, dipakai Alkitab tentang talenta itu sebagai mata uang. Seseorang berhutang 10.000 talenta. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam teks ini, talenta yang diberikan, yang dijelaskan Yesus tentang perumpamaan ini berbicara tentang talenta yang sudah pasti adalah uang. Karena bicara soal bagaimana membungakan, bagaimana mendapatkan untung kembali, bagaimana mendapatkan laba kembali dari uang yang diberikan tuannya kepada hambanya itu. Saya berusaha bermatematika menghitung, 1 talenta itu berapa rupiah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, talenta itu sering dipakai untuk satuan perak, tembaga, atau emas. Kalau dia 1 talenta emas berarti 34 kilogram emas. Tapi biasanya di Alkitab itu dipakai untuk perak. Di sini saya hitung sekarang perak 1 gram 13.000. Berarti 442 juta kalau dirupiahkan pada saat ini. Beberapa penafsir mengatakan 1 talenta itu sekitar 6.000 dinar. Gaji pekerja 1 hari pada zaman itu adalah 1 dinar. 1 hari dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Waktu Yesus menjelaskan tentang perumpamaan tentang penggarap ladang anggur. Diberikan 1 dinar untuk upah 1 hari kerja. Berarti 1 talenta 6.000 dinar diperlukan waktu 20 tahun bagi seorang pekerja untuk mendapatkan 1 talenta. Di sini dijelaskan talenta yang dimaksud di dalam teks ini, Yesus menjelaskan talenta itu adalah uang. Adalah uang yang diberikan kepada hambanya untuk dijalankan. Tapi namanya perumpamaan, umpama, tidak bisa kita tafsirkan secara harfiah. Jadi saya setuju bahwa kalau ini ditafsirkan, talenta yang dimaksud adalah berbicara soal bakat. Berbicara soal segala sesuatu yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Talenta itu berbicara segala sesuatu yang dianugerahkan Tuhan dalam kehidupan kita untuk memuliakan Dia. Berarti dalam teks ini, talenta bisa diartikan sebagai waktu. Pergunakanlah waktumu untuk memuliakan Tuhan. Pergunakanlah waktumu untuk memuji Tuhan. Talenta di sini juga bisa diibaratkan sebagai
Bakat apa yang kau miliki lebih dari orang lain. Contohnya sederhana, kesehatan. Tuhan menganugerahkanmu kesehatan, pakailah kesehatanmu itu untuk memuliakan Tuhan. Tuhan memberimu lebih dari orang lain, dan dari sini juga bisa kita tafsirkan seperti kekuasaan atau pengaruh. Tuhan memberikanmu pengaruh, kekuasaan yang lebih dari orang lain. Pergunakanlah kekuasaanmu itu untuk memuliakan Tuhan. Dan kadang juga bisa diartikan talenta yang Tuhan berikan di sini berbicara tentang mungkin bakat bermain musik atau mungkin bakat menyanyi. Banyak orang tidak malu nyanyi di karaoke, tapi malu nyanyi di rumah Tuhan. Itu yang kadang-kadang saya heran juga. Dia nyanyi di karaoke pede, tapi kalau menyanyi untuk Tuhan tidak pede. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum masuk dalam teks ini lebih jauh lagi, kita harus sama-sama sepakat bahwa bakat dan karunia adalah dua hal yang berbeda. Bakat dan karunia adalah dua hal yang berbeda. Karunia berarti sesuatu yang diberikan Allah melalui Roh Kudus ke dalam kehidupan kita, kepada kita saat kita percaya kepada Dia. Itulah karunia. Jadi orang yang percaya pasti diberikan Tuhan karunia. Itu adalah milik orang percaya. Tapi bakat, belum tentu bakat itu adalah milik orang yang percaya. Anda tidak perlu percaya Yesus untuk punya bakat. Bakat adalah pemberian Allah kepada kita lewat orang tua kita. Biasanya kalau orang tuanya jago main musik, anaknya kemungkinan juga memiliki bakat di musik. Kalau orang tuanya jago main bola, kemungkinan anaknya juga memiliki bakat main bola. Tapi saat bakat itu dipergunakan untuk memuliakan Tuhan, maka bakat itu akan menjadi karunia. Itulah perbedaan karunia dan bakat. Saudara harus percaya Tuhan, percaya Yesus, beriman kepada Tuhan Yesus, dianugerahkan iman oleh Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus memberikan saudara karunia lewat Roh-Nya yang kudus. Tapi untuk bakat, saudara tidak perlu percaya Tuhan Yesus untuk punya bakat, karena itu diberikan Tuhan kepada kita dari lahir. Banyak orang yang nggak percaya Yesus juga punya bakat nyanyi, kan gitu. Banyak orang nggak percaya Yesus juga punya bakat yang bagus. Tapi tidak semua orang memiliki karunia. Hanya orang-orang yang Tuhan pilih untuk mendapatkan karunia yang Tuhan anugerahkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hamba yang diberikan 5 talenta, menjalankan talenta itu, mendapatkan keuntungan 5 talenta, sehingga talentanya menjadi 10 dan memberikannya kepada tuannya. Hamba yang dapat 2 talenta, mempergunakan talenta itu dengan baik, sehingga berlipat kali ganda menjadi 4 talenta, dan menyerahkannya kepada tuannya, dan tuannya merasa senang. Hamba yang jahat, yang menerima 1 talenta, menyimpan talenta itu di dalam tanah, tidak mempergunakannya, tidak melakukan apa-apa terhadap talenta yang dia terima, lalu dia dikatakan sebagai hamba yang jahat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perhatikan pada saat Allah bertanya kepada hamba yang jahat, kepada hamba yang punya 1 talenta. Perhatikan pada saat dia bertanya, dia dijawab, ya, ayatnya yang ke-25, karena itu aku takut pergi kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu Tuhan adalah manusia yang kejam, menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan memungut di tempat di mana Tuhan tidak menanam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hamba yang memiliki 1 talenta ini sedang berusaha untuk membela dirinya dan seakan-akan menyalahkan si tuan yang memberikan dia talenta. Aku tahu kau kejam gitu loh. Aku tahu kau orang yang seperti ini, orang yang seperti ini. Makanya aku tidak menjalankan talenta yang kau berikan. Beberapa penafsir mengatakan bahwa ada kemungkinan si penerima 1 talenta ini mengalami yang namanya kecemburuan sosial. Karena ada yang dapat 5, ada yang dapat 2, dia cuma dapat 1. Tapi
pemberian talenta ke dalam hidup manusia, pemberian segala sesuatu yang Tuhan berikan, baik itu kaya, miskin, segala sesuatunya, ganteng, kurang ganteng, bukankah itu hak prerogatif Allah ya? Ada yang bertanya kepada saya, di mana keadilan Tuhan? Kalau ada orang yang miskin, ada orang yang kaya, ada orang yang ganteng, ada orang yang kurang ganteng. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, keadilan Allah bertemu di satu kata yang namanya kematian. Mau kau kaya, miskin, ganteng, tidak ganteng, tinggi, pendek, semua orang akan mati. Semua keadilan Allah bertemu di satu kata yang namanya kematian. Tapi bagaimana ketika kita hidup, Allah memberikan kepada kita lebih dari orang lain, atau orang lain lebih daripada kita, itu haknya Allah. Itu keadilannya milik Allah. Kita tidak bisa protes. Begitu juga yang diterima oleh yang 1 talenta ini. Beberapa penafsir mengatakan dia sebenarnya cemburu. Dia sebenarnya nggak suka. Kenapa aku cuma dapat 1, yang sana dapat 5, yang sana dapat 2. Maka dari itu, pada saat Tuhan itu datang, dia mencoba mengatakan, aku tahu kau manusia yang kejam, dia katakan kepada tuannya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada saat saya membaca teks ini, saya pikir ini dosa klasik. Bapak Ibu ingat waktu Adam jatuh ke dalam dosa? Waktu Allah memanggil Adam, Allah tanya, kenapa kau makan buah ini? Apa jawab Adam? Perempuan yang kau tempatkan di sisiku inilah. Dia menyalahkan siapa di situ? Menyalahkan perempuan itu atau menyalahkan Tuhannya? Tuhan, kan dia bilang perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Seakan-akan ada mau bilang, aku nggak minta kau tempatkan perempuan di sisiku. Perempuan yang kau tempatkan inilah yang membuat aku jadi berdosa. Itu juga salahmu. Seakan-akan seperti itu kan. Seakan-akan Allah salah. Seakan-akan dosa yang diperbuat Adam, di dalamnya ada andil Allah, sehingga dia berbuat dosa. Begitu pula yang hamba yang memiliki 1 talenta ini. Seakan-akan tuannya bersalah, dia gunakan itu untuk membela dirinya. Karena kau orang yang kejam, memungut di tempat kau tidak menanam, menuai di tempat kau tidak menanam, maka dari itu aku menyimpan 1 talenta ini. Karena kau dalam tanda kutip tidak punya hak untuk mendapatkan lebih, karena kau seperti ini. Kira-kira si hamba yang 1 talenta itu berusaha untuk membela dirinya dan secara tidak langsung menyalahkan Allah atas apa yang dia terima. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebagai orang yang percaya, kita bertanggung jawab atas segala hal yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu pernah nonton film Spider-Man? Film Spider-Man Far From Home? Ada satu kata-kata Spider-Man itu yang saya kira masuk akal dan bagus. With a great power come great responsibility. Dengan kekuatan yang besar, dengan kuasa yang besar, dengan sesuatu yang diberikan yang besar dalam diri kita, muncul yang namanya tanggung jawab yang besar juga. Semakin banyak Tuhan memberikan saudara talenta, atau semakin banyak Tuhan menganugerahkan segala sesuatu di dalam kehidupan saudara, maka semakin besar tanggung jawab yang harus saudara emban. Semakin banyak kekuasaan di dalam dunia yang Tuhan berikan, kepada yang Tuhan izinkan saudara miliki, maka semakin besar tanggung jawab saudara dalam menjalankan kekuasaan itu untuk memuliakan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, segala hal yang diberikan Tuhan dalam hidup kita, semuanya harus kita pakai untuk memuliakan Dia. Segala hal yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita, segalanya harus kita pakai untuk kembali kepada kemuliaan-Nya. Saat manusia jatuh ke dalam dosa, tidak ada satupun manusia yang layak di hadapan Tuhan. Saat manusia jatuh ke dalam dosa, tidak ada satupun manusia yang layak menjadi pelayan Tuhan. Tapi oleh karena Kristus Yesus mati bagi kita, kita dilayakkan. Kita diberikan karunia yang daripada Tuhan. Apapun karunia yang saudara terima hari ini, baik itu karunia yang saya bilang tadi, waktu yang masih Tuhan izinkan saudara hidup,
kesehatan yang masih Tuhan berikan, suara yang bagus mungkin yang Tuhan anugerahkan, juga talenta atau bakat di bidang musik atau bidang yang lain yang Tuhan berikan. Pakailah itu untuk memuliakan Tuhan. Karena semakin besar karunia yang saudara terima, semakin besar pertanggungan jawab yang harus saudara berikan kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam perumpamaan yang lain, Tuhan Yesus pernah berkata bahwa akan ada saatnya pohon yang tidak berbuah akan ditebang. Dalam teks yang lain, Yesus pernah berkata, akan ada saatnya, akan ada dua pohon yang berbuah itu akan dibiarkan tetap hidup, tapi pohon yang tidak berbuah itu akan ditebang. Segala sesuatu yang Tuhan karuniakan ke dalam hidup saudara harus menghasilkan buah. Semuanya harus berbuah. Karena pada saat nanti dia datang, dia akan memperhitungkan segala sesuatu yang dia berikan dan bagaimana kita memberikan pertanggungan jawab atas apa yang Tuhan anugerahkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam cerita ini, si Tuhan itu diibaratkan adalah Allah. Hamba-hamba itu diibaratkan adalah kita. Baik kita pelayan Tuhan, baik kita jemaat. Karena sebagai orang percaya juga ada tanggung jawab yang kita emban. Memberitakan firman bukan hanya tugas pendeta. Memberitakan firman bukan hanya tugas hamba Tuhan, tapi itu tugas seluruh orang percaya. Amin. Membaca Alkitab bukan hanya tugas penata layan. Membaca Alkitab adalah tugas dan tanggung jawab seluruh orang yang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan ini diibaratkan adalah Allah. Hamba-hamba ini diibaratkan adalah semua, baik itu pelayan Tuhan dan orang percaya. Dan waktu dia datang untuk memberikan perhitungan kembali, itu adalah waktu di mana Tuhan Yesus akan datang untuk kedua kali sebagai seorang hakim yang agung. Kalau Bapak Ibu baca dari kisah Matius 25, baik di ayat-ayat sebelumnya atau ayat sesudah teks ini, semua berbicara tentang muatan eskatologis atau tentang akhir zaman. Karena Matius 25 ini adalah waktu yang mendekati kematian Tuhan Yesus. Di ayat sebelumnya tentang 5 perempuan bijak dan 5 perempuan yang bodoh, tentang berjaga-jaga pada saat Tuhan Yesus datang. Di teks yang selanjutnya tentang penghakiman yang terakhir. Jadi sebenarnya secara tidak langsung, secara eksplisit, Tuhan Yesus ingin mengatakan, ingin menjelaskan tentang ajaran akhir zaman yang akan terjadi lewat teks ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa saya berkata demikian? Perhatikan, pada saat si yang 5 talenta hamba yang setia ini dipanggil dan perbuatannya dianggap baik, apa yang dikatakan? Masuklah bersama dengan tuanmu. Yang 2 talenta juga masuklah bersama dengan tuanmu. Tapi yang ketiga dikatakan, campakkan dia ke dalam api yang menyala. Campakkan dia ke dalam api yang menyala yang di mana di dalamnya terdapat kertak gigi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, teks ini berbicara tentang akhir zaman. Kita akan dimintai pertanggungan jawab atas segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita pada saat dia datang sebagai hakim yang agung. Lalu saya pernah membaca ada yang bertanya dalam teks ini, kalau gitu berarti yang 5 talenta ini selamat karena dia mempergunakan talentanya, makanya dia masuk surga. Yang punya 2 talenta ini karena dia mempergunakan talentanya, karena dia melipat gandakan talentanya, karena perbuatannya, makanya dia akhirnya masuk surga. Benarkah demikian? Tentu saja tidak, Bapak Ibu. Perbuatan kita, usaha kita, kerja keras kita, kerja keras si hamba pertama dan hamba kedua, bukan itu yang membuat mereka akhirnya masuk berpesta dengan tuannya dalam kegembiraan tuannya. Beberapa penafsir mengatakan bahwa orang yang pertama dan orang yang kedua ini diibaratkan adalah orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, kepada Tuhan khususnya. Kenapa? Karena orang yang beriman pasti orang yang mempergunakan
segala sesuatu yang Tuhan berikan kepadanya dengan sebaik-baiknya. Harusnya seperti itu. Dan orang yang ketiga, hamba yang tidak setia ini dikatakan adalah orang yang tidak beriman. Karena dia tidak percaya apa yang dia punya bisa dia gunakan untuk tuannya. Jadi dia diberikan, dia hanya gunakan untuk dirinya sendiri, dia tidak gunakan untuk mempermuliakan tuannya. Maka dari itu hamba yang pertama dan hamba yang kedua, mereka masuk dalam pesta tuannya, dan hamba yang ketiga, dia dicampakkan ke dalam api yang menyala-nyala. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya secara pribadi tidak tahu kapan kiamat. Yang saya tahu, kita sudah masuk yang namanya zaman akhir. Zaman yang terakhir. Dan saya percaya bahwa Tuhan Yesus akan segera datang. Kapan itu saya nggak tahu. Tapi saya percaya. Maka dari itu Bapak Ibu sebagai seorang jemaat, banyak tanggung jawab yang mesti kita emban. Saat saudara berkata, saudara percaya kepada Yesus, saat saudara mengangkat tangan dan berkata bahwa saudara meyakini Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, maka pada saat yang sama, saudara juga dimintai tanggung jawab bagaimana saudara menjalankan kehidupan sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saat saudara percaya kepada Tuhan Yesus, pada saat yang sama saudara dimintai pertanggungan jawab bagaimana saudara mempertanggungjawabkan kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Karena pada saat saudara keluar sebagai orang percaya, saudara hidup di dalam masyarakat, di dalam sosial, maka apa yang saudara kerjakan, seperti itulah orang akan mencap seperti apa kekristenan itu. Makanya saya agak berduka dengan kasus-kasus yang terjadi belakangan di negeri ini yang melibatkan banyak orang percaya. Seperti apa kita dilihat orang di luar sana, maka seperti itulah kebanyakan orang akan mengatakan atau menghakimi, mengecap seperti apa kekristenan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kata Paulus, orang percaya itu adalah surat Kristus yang terbuka, yang dilihat semua orang. Maka dari itu dalam hidup kita tidak bisa hidup sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita. Kita harus hidup sesuai dengan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Karena itu adalah konsekuensi dari percaya kita kepada Tuhan. Jika saudara percaya kepada Tuhan, harusnya saudara hidup seperti apa yang Tuhan firmankan. Tapi jika saudara percaya kepada Tuhan dan tidak hidup seperti apa yang Tuhan firmankan, saudara sebenarnya sedang tidak percaya kepada Tuhan. Maka dari itu, pergunakanlah segala sesuatu yang kita miliki, waktu yang ada, kesehatan yang Tuhan berikan. Jika saudara orang yang memiliki bakat tertentu melebihi orang lain, bisa bermusik, saudara jago menyanyi, jago multimedia, jago sound system, jago apa, pergunakanlah itu untuk memuliakan Tuhan. Jika saudara orang yang memiliki kekuasaan, orang yang memiliki pengaruh, gunakanlah itu juga untuk memuliakan Tuhan. Jika saudara memiliki kekayaan atau sesuatu yang lebih daripada orang lain, gunakanlah juga itu untuk memuliakan Tuhan. Karena seperti yang saya katakan tadi, semakin besar saudara terima, semakin besar juga tanggung jawab yang saudara emban di dalam kehidupan saudara sebagai orang percaya. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita memberikan apa yang kita punya, yang terbaik dari dalam diri kita untuk Tuhan. Segala yang ada dalam hidup kita tidak ada yang kita usahakan. Semata-mata semua pemberian Tuhan. Kesehatan, waktu, ekonomi kita yang mungkin sampai saat ini Tuhan masih pelihara. Karena berkat tidak hanya berbicara materi, berkat berbicara tentang segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam hidup kita, yang kita masih pergunakan sampai hari ini untuk bisa tetap hidup. Jika Tuhan masih mempercayakan saudara untuk hidup hari ini, berarti Tuhan masih memiliki rencana yang besar untuk hidup saudara. Dan pergunakanlah waktu itu, pergunakanlah kehidupan itu, segala sesuatunya untuk memuliakan Tuhan. Karena orang percaya, orang yang meyakini Tuhan itu sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya adalah
orang-orang yang mampu untuk bertanggung jawab atas hidupnya, orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan kepercayaannya kepada Tuhan dengan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena Tuhan baik di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Tuhan telah anugerahkan di dalam kehidupan kami. Banyak di antara kami mungkin memiliki lebih daripada yang lain, Tuhan. Baik itu secara kesehatan, secara waktu, secara kekuasaan, kekayaan, segala sesuatu yang Tuhan memberikan kepada kami lebih daripada orang lain. Kami ingin pakai itu untuk memuliakan Tuhan. Kami ingin pakai itu Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan dengan apapun yang ada di dalam diri kami, di dalam kehidupan kami. Karena kami ingin menjadi seperti hamba-Mu yang turut dalam pesta Tuannya. Hamba-Mu yang berbuah, hamba-Mu yang melipat-lipat kali gandakan segala sesuatu yang Kau anugerahkan di dalam kehidupan kami. Karena kerinduan kami Tuhan adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu yang menolong kami hari ini. Dan biarlah firman-Mu boleh menguatkan setiap jemaat-Mu Tuhan. Untuk boleh semakin hari, semakin memberikan hidupnya yang terbaik dari apa yang dia punya. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Memberikan yang terbaik yang ada dalam dirinya, di dalam keluarganya. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga teringat saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Ada Ibu Yanti Evelyn tanggal 23 Januari, Excel tanggal 27 Januari, Ibu Rahel tanggal 28 Januari, dan Ibu Yeti di tanggal 29 Januari atau hari ini. Kami bersyukur untuk 1 tahun usia yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan mereka. Dan biarlah Tuhan, mereka boleh menikmati kebaikan Tuhan di usia mereka yang baru. Berlimpah kasih setia Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan mereka, dan mereka boleh semakin merasakan cinta kasih Tuhan dan betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebaikan-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Kami teringat untuk saudara-saudara kami juga yang mungkin sedang mengalami kelemahan tubuh hari ini Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan memberikan pemulihan, kesehatan bagi mereka. Kami teringat dengan Ibu Mona, kami teringat dengan Ibu Wayan Tuhan. Kami satu hati berdoa Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, agar mereka merasakan cinta kasih Tuhan di dalam proses pemulihan yang ada. Berkati juga Pak Rio yang menjaga Ibu Mona di sana. Tuhan yang memberkati segala sesuatunya. Tuhan yang mencukupkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam kelemahan tubuh yang kami tidak tahu. Kami percaya Tuhan, tangan kasih Tuhan juga ada untuk memulihkan mereka, memberikan kesehatan, kekuatan. Hingga minggu-minggu yang akan datang kami boleh bersama-sama datang ke sini, berkumpul, bersekutu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala hal yang telah kami terima dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk masa-masa yang terjadi. Terima kasih untuk apapun yang terjadi dalam hidup kami sampai hari ini Tuhan. Kami percaya semua tidak lepas dari kontrol Tuhan, semua tidak lepas dari campur tangan Tuhan, dan semua mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kami. Berkati kami semua di masa-masa yang mungkin semakin hari semakin sulit kami rasa Tuhan. Berkati kami dalam menjalani masa-masa yang mungkin banyak orang katakan juga, ke depan sana akan banyak terjadi hal-hal yang tidak mengenakan di negeri ini. Tapi kami percaya saat kami berjalan bersama dengan Tuhan, bahkan ke lembah terkelam dalam hidup kami sekalipun Tuhan, kami tetap beroleh keselamatan karena Tuhan memegang tangan kami dan tidak berjalan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami, ini permohonan kami yang kami naikkan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Baiklah Bapak Ibu terkasih, kita sudah diingatkan firman Tuhan di masa-masa akhir ini, talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada kita boleh lakukan dalam ibadah kita, dalam gereja ini, jangan kita tanam, jangan kita sembunyikan, ya. Banyak yang masih muda-muda, apa yang Tuhan berikan talenta untuk kita, ya, mari kita bantu semua gereja ini untuk bersatu hati kita, berpegangan tangan, membangun ibadah kita di tempat ini. Baiklah, kita sampai pada persembahan, kita berikan persembahan kita pada hari ini, dan untuk mengangkat kita, memberikan persembahan, saya akan bacakan dari firman Tuhan, 2 Korintus 9 ayat 7. Dikatakan di sini, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Petugas persembahan, kita angkat pujian. Yang setia, seperti Tuhan Yesus, setia sampai aku setia, aku setia padamu Tuhan, setia padamu setia. Aku selalu berkawan tegaklah. Mari kita tunduk kepala, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kebaikan Tuhan sampai saat ini ibadah kami berlangsung. Semua ini terjadi karena Tuhan, dan kami merasakan berkat firman Tuhan mengingatkan kami supaya kami memberikan hidup kami, talenta untuk kami untuk melayani Tuhan sepenuhnya. Itulah tanggung jawab kami kepada Tuhan sebagai anak ataupun orang yang telah ditebus Tuhan dengan darah yang begitu mahal. Terima kasih Tuhan buat persembahan yang kami jalankan pada pagi hari ini. Biarlah Engkau berkati persembahan ini. Boleh kami pakai persembahan inti ini untuk kemuliaan nama Tuhan di tempat di mana kami melayani di gereja ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Inilah ucapan syukur kami pada saat pagi hari ini. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Mungkin ada warta jemaat. Yang biasa setiap minggu terus. Ini yang ada talenta untuk melayani di multimedia ya. Mungkin belum ada yang daftar ya. Jangan malu-malu. Ya, jangan malu-malu. Nanti belajar terus, kalian belajar bisa. Jangan malu-malu ya. Kalau ada yang bilang multimedia, boleh didaftarkan ke gereja kita. Ada lagi? Oh, yang ulang tahun ya Ibu Yanti Evelyn, Axel Julianis, Ibu Rahel Roheti, dan Ibu Yeti Rodiana. Gembala sidang, majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kalian semuanya. Ada lagi? Sekian warta berita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli.
Kita bersama-sama mengucapkan 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dan Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Kita akan nyanyikan nyanyian jemaat. Itu Jesus. Doksologi. Jemaat, pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, silakan duduk untuk saat teduh sejenak.